Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel A2A Media yang inspiratif dan informatif. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Jangan lupa guys, tekan tombol subscribe gratis. Yeah. Jangan lupa di subscribe A2A Media dan Oke guys, semua gua hari ini senang banget nih karena niat gua dari Lampung ke Jakarta yang pengen banget berjumpa dengan Om Eza ini ternyata terkabul, dan hari ini gua bisa ada di samping Om Eza ini gua sangat senang banget, dan ini adalah pesan yang paling gua tunggu-tunggu lah ini karena ada Om Eza nih. Yeah. Om Eza, kita salam Eza vlog dulu dong. Oh ya. Gimana nih? Ajarin saya nih. Ajarin saya dulu. Biasanya kalau orang bilang, oke, salam Eza Vlog. Oke, salam Eza Vlog. Agak di sininya katanya. Oke, kita bareng-bareng yuk. Oke, Salam ya. Eza Vlog kan? Oke. Oke, salam Eza Vlog. Gimana guys? Ini yang paling momen yang paling gue tunggu-tunggu nih guys. Selama gue perjalanan tuh dari Lampung ke Jakarta. Kata-kata ini nih yang pengen banget gue ucapin sama Om Eza nih. Om Eza, ini terima kasih banget nih Om Eza atas jamuannya Om Eza juga. Saya juga nggak terpikir Om Eza bakal sebegini welcome-nya sama kita nih kan. Om Eza ini kan saya lihat sangat antusias banget tuh Om. Iya. Untuk mengangkat khususnya bisnis ikan hias ya kan. Perikanan. Perikanan. Bisnis ikan hias ya kan. Ikan hias. Om Eza memang sebelumnya memang hobi atau apa tuh? Ya. Awalnya dulu memang hobi sih ya, saya main ikan koi ya. Ikan koi, sekedar kasih makan kan seneng tuh, kasih ikan koi kan. Tiap hari kasih makan, gak kerasa maka beli karungan makanan, sering beli karung, tiap karung habis gitu, seneng aja. Itu sebelum Om Eza Bikin YouTube. bikin YouTube Ya, Oke. bikin YouTube. Jadi udah ada basic hobinya ya, hobi udah. ikan koi. Ya. Oke. Terus yang bisa ngedorong Om Eza untuk antusias banget sampai mengangkat pedagang-pedagang kecil itu muncul ke permukaan, apalagi ke media sosial seperti YouTube ya kan. Saya yakin tuh karena orang-orang itu dengan adanya Om Eza. Ya. Apa sih yang mendorong Om Eza biar kepengen banget ngangkat mereka, dan pilihan Om Eza sebagai YouTube sebagai salah satu kerjaan Om Eza yang lakuin sekarang ini? Ya, awal sih saya memang ngeliput ikan ya, ikan itu waktu saya beli ikan koi saya mati nih. Mati, itu. ya pernah mati semua. Saya bingung mau ikan apa ya, gitu kan. Yang awet, saya coba ke pasar Jatinegara bawa GoPro gitu ya, bawa kamera. Oke. Nah, awal saya bikin YouTube itu saya beli ikan nila banyak, saya masukin, ternyata banyak yang nonton gitu ya. Gitu awalnya. Nah, setelah itu saya coba liput ke Pasar Parung saya nggak tahu Jatinegara dulu. Awalnya ya. Awalnya nggak tahu pasar. Cuman Parung tuh yang Parung aja ya. Saya beli ikan di Parung, beli ikan, dan saya lihat juga di sana penjual emang banyak yang jual ya. Cuma edukasi nggak ada. Oke. Jadi edukasi, mungkin saya lihat YouTube juga zaman dulu juga waktu 2 tahun yang sebelumnya ya, saya ini orang hobi ikan itu nggak tahu ikannya harganya berapa ya, ikannya mahal apa enggak, terus nama jenis ikannya juga nggak tahu. Oh, sampai segitu nih Om? Ya. Jadi penghobi itu beli ikan, tapi mereka sendiri nggak tahu itu ikan apa sih gitu ya? Iya, awalnya seperti itu, kayak ikan gapi gitu. Ikan gapi kan nggak tahu orang. Ya, karena memang nggak ada media untuk memperkenalkan ikan, jenis-jenis ikan ya. Paling kalau waktu zaman dulu ya 2 tahun yang lewat sebelumnya orang ngeliput ikan cuma gambar ikan doang sama musik. Nggak ada edukasinya ya kan. Benar, hanya memamerkan gambar ya, keindahan ikannya gitu ya. Nah, dari sana saya pengen memperkenalkan ikan hias, hitungan dari harga, nama ikan gitu ya. Oke. Jadi tapi banyak juga sih nggak suka gitu ya. Awalnya Awal banyak. Karena apa? Karena di Parung itu pusatnya ikan hias. Jadi orang yang jualan ngambil di Parung katanya bocoran katanya harganya. Oh, itu awalnya ya. Tapi kan beda ya, karena di sana kan grosir. Tapi itu Tantangan ini lah. kuat
ya jalan untuk menjalani itu mungkin udah niatnya kuat ya Iya. kan, hasilnya pun tapi memang saya lihat sih ya lebih mempermudah kayak saya nih sebagai penjual ikan juga, penjual ikan hias nih di Bandar Iya. Lampung dengan adanya tontonan itu yang Iya. Om Eza sendiri share nomor telepon para pedagang itu juga saya juga lebih mudah untuk menjangkau ikan itu gitu Iya. kan. Ya kan gini, misalkan kita lihat di Parung nih ya, harga ikan A misalnya 100.000 ya. Itulah di Parung katanya udah murah gitu ya, paling murah ini ya 100.000. Oke. Terus orang-orang daerah ngelihat, wah ini 100.000 murah katanya. Tapi di Lampung juga ada yang harganya 120.000. Benar. Nah di Lampung misalnya, di Lampung Oke. ya ada 120.000. Jadi mereka melihat mungkin wah di Parung murah, tapi kena ongkos kirim kan. Benar. Nah, lebih baik di Lampung aja gitu loh. Benar. Ya ngapain ke Parung kalau Toh, harganya? kalau dicari mungkin ada gitu Iya. kan di Lampung sendiri gitu Iya, kan. seperti Jangan- itu. Ya itu edukasi yang mungkin memang kayak mungkin kebanyakan orang kalau ngeliat ikan semacam gepi atau cupang Iya. dikasih harga mahal mungkin mereka juga mungkin kaget kan Iya. karena nggak ada edukasi tadi kan. Nggak ada edukasinya ya. Oke. Guys, obrolan ini kita relax. Sebenarnya butuh juga masukan dari yang saya anggap sebagai senior nih, Om Eza ini. Saya mau ada sedikit pertanyaan nih Om. Ya. Sama Om, ya kan selama ini kan Om kan meliput ikan-ikan hias yang ada di Nusantara ini yang keseluruhnya sudah Om ini kan ya. Sebelumnya apakah Om itu sudah mengetahui tentang ikan hias yang ada di Indonesia ini Nusantara atau memang sambil Om Ya. ada pengalaman dan gimana Om? Selama ini saya memang nggak begitu mengenal ikan juga ya. Oh, Artinya kan kita kan oke. semua belajar jenis ikan gitu. Kayak orang tahu lohan. Lohan taunya lohan doang kan. Yang jenong apa sih? Namanya lohan, yang jenong kan SRD. Ternyata ada SRM juga. Terus lohan ada juga, ada kampa, ada cencu. Nah itu kita belajar. Oke. Jadi setiap saya meliput, saya sambil belajar. Bukan berarti saya mengerti semua, enggak gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar lah gitu Ya, ya. tadi sama-sama nggak tahu jadi Ya, tahu ya. jadi Om. tahu gitu. Seperti itu. Om, coba dong Om. Penonton teman-teman yang ada di Lampung tuh Om disapa Om. Om kan notabene kan memang ada berbau-bau dari daerah Sumatera tuh. Iya. Ini khususnya penghobi ikan yang ada di Lampung Om. Ya, buat teman-teman yang di Lampung ya, mungkin di sana ikan hiasnya nggak banyak ya. Mungkin bisa belajar tentang ikan hias ya. Semuanya mungkin dari YouTube juga bisa. Kita tuh suka dengan ikan hias itu karena keindahannya. Misalkan ikan cana ya. Cana itu indahnya di mana sih? Kan ikan gabus doang. Tapi kalau kita perhatiin pasti seru banget ya. Dari dia makan, dari dia gerakannya ya, keindahannya itu pasti kelihatan. Ya, makanya itu kita harus coba mengenal lah ikan ini seperti apa. Nanti kita jadi suka sama ikan itu. Dan Lampung sendiri gimana ikan? Kalau untuk ikan sana ini sebenarnya virusnya udah berulang-ulang saya bilang tuh virusnya kayak corona Om. Banget. Artinya lebih jangan kalau sudah kena wabah itu waduh. Iya, Karena iya. saya kejadiannya ini nyata Om. Ya, ini Om Yopi. Halo, semoga Om Yopi nonton ya di sana video ini. Ini ada sepasang suami Iya. istri yang awalnya memang nggak kenal dengan ikan sana gitu kan. Iya. Mungkin atau apakah itu efek pandemi atau apa yang mereka kebiasaan di rumah ya kan, dalam rumah. Jadi mungkin ada hobi baru, kenalah dengan ikan sana nih Om. Ya. Ya Bang Yopi, maaf Bang Yopi kalau ini cerita di-sharekan di video ini. Nah, suami istri itu dia sudah punya berbagai macam ikan cana, jenis cana. Dia sampai sekarang pun masih hunting gitu loh. Oh, Hanya iya. untuk memuaskan dirinya kayak kepengen punya lokality itu. Iya, gitu. Ya kan, dan kenyataannya saya lihat memang dia datang ke galeri gitu. Istrinya pun berani dengan suka Iya. hatinya gitu ngelus-ngelus ikan cana Ikannya, sebesar. ya. Ini salah satu Om, dan ternyata juga banyak memang penghobi baru yang muncul ya kan, yang Yeah. memang sangat interest banget sama ikan cana ini Om. Nah, pengetahuan Om Eza sendiri nih tentang cana nih, apa sih pengetahuan Om Eza tentang cana yang bisa Om kasih tahu kepada teman-teman yang ada di Lampung? Ya. Gitu, Om? Cana itu kan banyak macam-macamnya ya. Benar. Ada maru, ada gacuan. Nah, ada yang nggak bisa gede-gede ya. itu Iya, ya. cana kecil, Om, ya. ya. Nah, itu tinggal kita
pahami dulu ikan ini nanti besarnya seperti apa sih gitu. Oke. Kita harus ngerti dulu. Benar-benar. Ya, setelah itu baru progresnya, misalnya ini red maru gitu ya. Kan bayangin kita udah, wah red merah. Ya. Benar. Jadi kita emang harus progresnya akan bikin merah itu apa gitu ya. Nah, udang, itu ya. memang Nah, belum ada ketemu formulanya, ya. Karena pada kenyataannya ada beberapa keeper gitu atau hobi yang juga sudah berusaha treatment ikan red dari kecil. Iya. Justru merahnya ngelebihin dari ikan tangkapan yang sudah besar yang iya. sama Yang- hobi juga iya, gitu, iya. gitu kan. Ya mungkin dari alamnya ya, karena kita juga mungkin progresnya itu gini, progresan itu kita harus tahu suhu airnya juga, benar. ya pH-nya gitu kan. Karena kalau emang beda sih ikan di akuarium sama ikan di alam. Benar. Jadi kita emang pahamin dulu, karena kalau di alam itu kan mungkin pakannya juga banyak dia kan. Iya, benar. Nah, entah kenapa dia bisa merah gitu. Atau Nah, faktor pH juga. faktor pH-nya juga Oke, gitu kan. benar. Ya seperti itu. Jadi kalau di akuarium kan kita taunya air kita bersih. masuk bersih lah gitu ya, bening udah merasa bagus gitu kan. Tapi nggak tahu Nggak nih, tahu kan. ya pH-nya berapa gitu. Nah itu karena mungkin belum ada satu penghobi ataupun komunitas yang rela untuk Berbagi ya. berbagi Edukasinya ya. tentang sana ini. Karena itu juga ada beberapa yang share ke saya, ini kok kayak ini dari kecil sengaja saya rawat gitu kan. Iya. Kan sana dari saya sengaja beli kecil. Pada saat besar dia nggak seperti ekspektasi yang dibayangin Iya, gitu iya, kan. Dia yang hasil treatmentan dia Ya, itu. hasil treatment Ya kan? Tapi memang bingungnya ini cana ini Om. Virusnya itu pada saat dia gagal misalnya Ya. untuk treatmentnya atau apalah, dia justru malah mau beli varian yang lain lagi gitu. Mau ada misalkan ada kuning, dia Ya. sudah punya kuning, dia maunya yang oranye gitu Ya, kan. ya. Udah setelah kena orange dia mau yang rednya Ya. gitu kan. Nah itu Om yang bikin sampai dari kalangan yang penghobi itu yang sudah sering share ke saya dan beli dan yang saya sering layani itu yang memang dari kalangan anak-anak SD itu sudah mau udah gitu mau jajan Om ngurus saya beli yang kecil dong gitu. Itu Iya, udah iya. mau. Itu kerennya sana seperti Iya. itu kalau untuk di Lampung khususnya ya kan. Dan harganya pun relatif memang kalau kita share sama grup yang ada di Jawa mungkin ya. Iya. Karena dan itu mereka mengakui bahwasannya di Lampung kan masih lebih tinggi ya gitu. Iya. Penjualannya, harganya ya. Kalau penjualan gini kita nggak bisa samain lah gitu ya, ikan dari daerah ini sama daerah ini harganya harus sama karena Nah, saya setuju tuh. biaya transportasi ya itu kan ada gitu loh. Jadi ya mungkin penonton semuanya mas, jadi jangan samain setiap daerah dengan harga yang sama. Bener. Ya. Terus Jadi, kayak semacam arwana tuh, Iya. maaf nih Om. Kan sama-sama red Iya, kan? sama-sama red. Super red deh ya. Iya. Kan? Tapi mungkin kemungkinan apakah dari farm Iya. farm satu sama farm lain mungkin kan walaupun dia memang kelasnya nama kelasnya pun memang grade mahal, Iya. ikan mahal, tapi kemungkinan kan memang kualitas ikannya yang tidak Kualitas bisa ikannya. munculin maksimal gitu. Iya. Mungkin juga sama seperti Tanamaru ini Om. Tanamaru, ya. Artinya sama itu ada yang berpikir kalau misalkan lokality dia nih lagi habis menang nih kontesnya nih Iya. ya kan, kata orang Jogja tuh. Terima Iya. kasih juga untuk komunitas yang ada di Jogja yang sudah sukses banget sama ikan sana dan hasilnya pun memang luar biasa. Itu mengangkat banget lokality Sumatera khususnya Iya. di sana. Tapi memang kenyataan ada beberapa orang yang dia ngambil lokality Sumatera, tapi hasilnya nggak sesuai dengan yang dibayangin. Gitu. ya. Nah itu mungkin itu ya faktor-faktor itu ya. Faktor itulah ya yang penting kita harus dapatkan ya mungkin dari edukasi ya. Edukasi ya mungkin yang pakarnya, suhunya gitu untuk percanaan ini harus berbagi juga ya. Oke. Kenapa ikan rawatan dia bisa bagus ya? benar. Harusnya itu ya dari ahlinya ini nih yang sana percanaan. Oke guys, Ya. kalau kawan-kawan mau tahu sebenarnya di sini juga ada ikan cana, ya kan? Tapi memang di sini diletakkan seperti Ya, dijadi udah. satu sama Campur ya. campur sama ikan lain. Nah, artinya di sini memang kalau untuk ikan saya lihat sih lumayan lengkap. Nah, satu lagi Om, ada pertanyaan lagi. Apa sih masukan dari Om nih biar komunitas ikan hias di Lampung
bisa ramai ya kan, Ya. atau seperti pedagangnya juga gimana caranya biar dia memiliki, karena kan saya nih sebagai pedagang nih, saya pengen banget melengkapi ikan-ikan yang memang kelasnya bagus gitu ya kan, Ya. yang mungkin saya harap mereka senang, tapi takutnya gitu saya sudah melengkapi ternyata mereka kurang dong gitu. Nah, apa sih masukan dari Om tentang ikan hias khususnya yang ada di Lampung, biar Ya. ikan hias ini muncul ke permukaan dan jadi bisnis yang memang benar-benar menjanjikan gitu. Kalau untuk memulai ikan itu agak sulit ya, memulai ya. Oh. Harus ada penggeraknya. Jadi misalnya kita mau adakan acara gitu ya, ada penggeraknya kan. Nah gitu juga untuk ikan hias, nah, penggeraknya harus ada. Ya penghobi-hobi ikan lah ya. Harusnya teman-teman yang hobi ikan ya, dari ikan cana, misalnya ikan lain juga nggak masalah sih, ikan lohan ya, ya lainnya lah, cupang itu. Kalau Sebenarnya ya sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi nanti itulah kalau mereka hobi, mereka pengen jualan, mungkin dari pemerintah daerah menyiapkanlah lahan ya, lahan untuk pasar. Sebenarnya ya ikan konsumsi sama ikan hias itu lebih besar pendapatnya ikan hias. Oke. Konsumsi paling berapa sih ya? Benar-benar. Sekilo berapa kalau ikan hias? Oh, iya. Cuma 2 biji aja bisa lebih dari 2 kilo, 4 kilo ikan. Hitungnya per ekor ya Per kan? ekor. Bukan per kilo ya kan. Nah, Nah, itulah kawan-kawan semua, khususnya yang ada di Lampung, ayo kita kompak untuk mengangkat ikan hias ke Ikan permukaan menjadi sebuah bisnis yang memang bisa menjanjikan lah. menjanjikan ya kan, Ya. dan sama-sama bisa memberi edukasi kepada abai kawannya lah Ya. mungkin ya Om ya, untuk mengenal jenis-jenis ikan hias yang memang benar-benar bernilai. Jadi biar saya itu semangat Om Iya. dia ini ikan hias. Karena saya takut wah ini bagus nih, saya bikin menurut saya gitu kan. Begitu saya waduh nggak siapa yang suka, takutnya malah karena ada kejadian-kejadian unik tuh ada Om yang seperti itu. Kalau dari Om Esa nih, kejadian unik selama Om mengangkat ikan nih banyak nggak Om? Oh banyak Kesah banget atau ya, apa gitu? banyak juga sih ya. Ya untuk liputan, kayak saya liputan ke pasar, apa dia lagi ya namanya orang jualan kan, pasti ada ikannya kan. Saya liput, boleh saya liput. Kalau mau liputan nanti ya. Oh gitu awal-awal ya? Banyak juga sih ya. Jadi saya lagi jualan. Oh iya, ya udah maaf saya. Ada yang kayak gitu. Jadi ya kalau habis jualan kan ikannya udah nggak ada lagi, apa yang mau saya liput gitu. Oh iya benar. Padahal saya cuma mau promoin lah penjualan dia. Tapi sekarang dengan pada saat Om Esa datang pada welcome ya? Ya sebenarnya sih ada juga yang nggak welcome. Artinya welcome mungkin karena nggak ngerti ya. Karena nggak ngerti. Liputan dipikirnya cuma keuntungan di saya pribadi. Sebenarnya sih teman-teman ya penjual yang biasa saya liput, ya alhamdulillah mereka dapat konsumen ya buyer dari berbagai daerah, karena mereka saya promoin. Ya benar, saya juga itu ngerasain. Bukan artinya saya mengambil konten doang, cuma inilah keuntungan buat mereka yang sudah saya liput gitu ya. Mereka dikenal, mereka dihubungin dan tanya ikannya, walaupun namanya jual beli kan banyak yang jadi, banyak yang enggak juga kan. Ya itu wajar, saya pikir kan. Artinya di sini bukan ada kepentingan pribadi ya, tapi bukan. ada simbiosis mutualisme yang Ya. bisa sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Semuanya ada timbal balik ya. Kita di alam bebas, istilah kita berbuat kebaikan, dapatnya kebaikan juga gitu ya. Benar. Seperti itu. Jadi kita pengen setiap yang kita lakukan baik buat dia, baik buat kita juga. Itu aja yang saya harapkan. Artinya pada saat kita menanam kebaikan, pasti hasilnya pun akan menjadi kebaikan. Kebaikan ya.